dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang senantiasa menyertai, menjaga, dan memelihara kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami, dan Engkau hantarkan kami hingga malam ini untuk dapat mensyukuri segala penyertaan-Mu. Terlebih Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu, berkati kami untuk mendengar firman-Mu saat ini, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 hingga 9, ayat pembimbing renungan ayat 7. Begini firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Demikian firman Tuhan. Hidup kudus. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, sejatinya umat Kristen adalah umat tebusan Allah yang telah dilahirkan kembali karena pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Inilah penebusan yang mahal yang tidak mungkin dibayar dengan apapun juga, selain dengan darah Yesus Sang Putra Allah. Setelah umat Allah ditebus, umat Tuhan atau orang Kristen terpanggil menjadi umatnya yang kudus, yang menjaga hidupnya agar senantiasa berkenan kepadanya. Demikian kita, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi hidup melakukan apa yang kudus, yang dikehendaki Allah. Jadi tujuan orang Kristen hidup kudus karena ia tidak mau menyia-nyiakan penebusan Kristus yang telah dianugerahkannya kepada setiap kita masing-masing. Hidup kudus bukan pilihan bagi orang Kristen, tetapi hidup kudus adalah perbuatan sejati orang Kristen untuk menghargai akan anugerah Yesus Kristus, yaitu dengan cara hidup orang Kristen yang telah ditebus dan yang telah mengalami anugerah penebusan itu. Menjaga hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Namun ternyata kita melihat dalam praktek kehidupan, manusia sebagai makhluk yang lemah, kita selalu terpengaruh dengan arus duniawi, dengan segala godaan dan iming-iming yang ditawarkan di dalamnya, menjadi hal-hal yang meracuni dan mempengaruhi kehidupan kita, menjadi cemar, hingga melakukan perbuatan-perbuatan kecemaran. Kita tidak mungkin mampu bertahan melawan godaan, melawan setiap perbuatan kecemaran itu, apabila kita hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa mendengarkan panggilan Tuhan, mengarahkan mata dan telinga kita untuk selalu mau dengar-dengar firman Tuhan. Sebab dengan firman-Nya, itulah yang menuntun kita untuk selalu hidup di dalam kehendak Tuhan dan menjauhkan kita dari segala perbuatan kecemaran dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita, sama seperti Allah yang adalah kudus, yang telah memanggil kita dan yang telah menebus kita, sehingga kita dilayakkan menerima kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur
Tuhan yang telah memberikan kami kehidupan yang baru melalui penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami kembali ditebus dan dikuduskan di dalam persekutuan dengan Engkau, menjadi satu di dalam persekutuan itu. Bapa di sorga, ajar kami, mampukanlah kami untuk menjaga anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, yaitu hidup seturut dengan kehendak firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang menuntun kami untuk hidup benar dan hidup di dalam kekudusan seperti yang Kau kehendaki. Bapa di sorga, malam ini kami hendak istirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Berkati kami sepanjang malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.